Oke, poin apa saja yang menyebabkan saya menyarankan sebagai pemula sebaiknya mandiri saja akan kita bahas satu persatu. Jadi poinnya itu ada 3. Nah, poin yang pertama kenapa saya menyarankan untuk ternak mandiri adalah karena pemula yang ternak secara mandiri atau memilih secara mandiri itu lebih siap sukses. Jadi dia lebih siap sukses, itu poin yang pertama dan utama. Tapi penjabarannya atau penjelasannya kenapa seperti itu menurut saya, kenapa peternak lobster yang ternak secara mandiri itu secara mental lebih sukses, akan saya bahas di ujung dari video ini nanti. Jadi walaupun pertama dan utama, tapi penjelasannya tak jelaskan di akhir video ini nanti. Makanya simak terus, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham. Poin yang kedua, kenapa saya menyarankan pemula untuk mandiri, itu karena pemula itu kan masih belajar, dan karena masih belajar sebaiknya itu bebas gitu loh, jangan terikat. Karena kalau bebas itu kan bisa menyerap pengetahuan tentang lobster dari peternak satu, peternak satunya lagi, dan intinya itu seraplah pengetahuan tentang lobster itu sebanyak-banyaknya, dan analisalah teknologi mana yang cocok untuk diterapkan di tempat kalian berdasarkan tempat dan keadaan kalian, dalam kalian itu keadaan kesempatan kalian gitu loh. Jadi teman-teman yang masih pemula, datang saja atau cari atau tanya ke peternak-peternak yang sudah berhasil, tanya sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Setelah itu dianalisa kira-kira yang mana yang bisa diterapkan di tempat kalian masing-masing. Karena yang namanya teknik budidaya itu bermacam-macam, ada yang begini, ada yang begitu. Yang sudah berhasil itu tidak hanya menerapkan sama, maksudnya seperti saya itu beda dengan peternak lain, menerapkan cara-cara beternaknya itu beda gitu loh. Dan apa yang saya lakukan atau saya terapkan itu belum tentu cocok nanti ketika diterapkan di tempat kalian yang masih pemula. Makanya saya menyarankan pemula itu untuk mandiri supaya kalian itu bebas mencari pengetahuan kemana saja, dan bebas menerapkan teknik yang mana yang cocok dengan keadaan dan kesempatan kalian sebagai pemula. Dan itu tidak bisa diterapkan, maksudnya yang memilih itu tidak bisa diterapkan kalau kalian bermitra. Sepengetahuan seperti itu, pengetahuan saya. Karena kalau bermitra kan kita diwajibkan untuk menerapkan teknik budaya seperti yang memberi kemitraan, sedangkan itu belum tentu cocok dengan keadaan dan kesempatan kalian sebagai pemula. Kurang lebihnya seperti itu. Poin yang ketiga, kenapa saya menyarankan untuk pemula sebaiknya ternak mandiri saja, itu adalah karena kalau mandiri itu bebas, dan karena bebas itu membuka banyak sekali kemungkinan itu. Maksudnya begini, membuka banyak kemungkinan itu. Misalkan kalian ternak secara mandiri, kalian sudah berhasil diadaptasi, misalkan ya, ini misal
kalian beli di salah satu tempat yang sudah berhasil, kalian beli indukan itu, terus kalian mulai ternak di tempat kalian dan berhasil diadaptasinya. Misalkan saja kalian beli 50 ekor dari tempat yang sudah berhasil, terus di tempat kalian juga sudah berhasil di fase adaptasi, hidup semua 50 ekor. Dan mungkin saja ada tetangga atau teman yang ingin ikut ternak juga karena melihat di tempat kalian lobsternya hidup, fase adaptasinya lolos, hidup semua. Kan bisa saja ada orang lain yang ingin ikut ternak juga dan dia ingin mengambil dari tempatmu, walaupun kamu juga masih pemula, tapi karena ternyata adaptasinya berhasil, ada yang pengen ikut juga gitu loh. Karena mohon maaf, banyak sekali pemula yang gagal di fase adaptasi, lobsternya mati-mati itu banyak gitu loh. Dan oleh karena itu, bila kalian ternak mandiri dan ternyata berhasil diadaptasi, kan bisa saja orang itu pengen ngambil dari tempat kalian, walaupun kalian masih pemula. Misalkan teman-teman deket gitu, karena kamu udah berhasil, aku ambil saja di tempatmu sedikit saja, saya misalkan 10 ekor gitu, wah dihargai berapa saja saya mau karena terbukti lobstermu hidup. Itu kan kalian baru mulai saja, itu kan kalian sudah bisa mendapatkan untung karena kalian ternak mandiri dan bebas, kalian bisa menjual ke dia, ke teman dekat itu, dan kalian bebas menghargai berapa saja selama si pembelinya mau gitu loh. Makanya saya menyarankan untuk mandiri itu, salah satu alasannya itu seperti itu. Mandiri itu bebas, mau dijual kemana saja boleh, mau dijual ke siapa saja boleh. Itu maksudnya. Seperti itulah gambarannya kalau kalian berternak secara mandiri. Di poin kebebasan itu saja, kalau kalian sudah berhasil diadaptasi, kalian sudah mungkin untuk mendapat untung. Dan itu tidak bisa terjadi bila kalian sebagai pemula ikut kemitraan, karena kemitraan itu kan ada aturan-aturannya yang mengikat kedua belah pihak, dari si pemberi kemitraan dan juga dari si yang ikut kemitraan. Itu sudah terikat oleh aturan-aturan, dan tidak, karena terikat oleh aturan-aturan, makanya tidak bebas atau menutup kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, yang mungkin saja kemungkinan itu menguntungkan Anda sebagai pemula. Gambarannya seperti itu tadi. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Kalau tidak bisa dipahami atau kurang dimengerti, bisa tulis saja di kolom komentar, tulis saja pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya jawab, atau mungkin akan saya buatkan video jawabannya sebisa-bisa saya, sepengetahuan saya, sepengalaman saya. Dan akhirnya kembali lagi ke poin yang utama atau yang pertama tadi, yang saya berpendapat bahwa peternak mandiri itu lebih siap sukses daripada yang tidak mandiri atau yang ikut kemitraan. Itu penjabarannya seperti ini. Yang ikut kemitraan itu poin yang terpenting itu kan, dia kalau nanti berhasil itu ada yang menampung. Dalam bahasa lain berarti sebenarnya dia itu takut untuk berhasil karena dia ikut kemitraan. Yang poinnya kalau berhasil ada yang menampung gitu loh. Ya kalau mandiri kan ada yang takut nanti kalau sudah jadi banyak
tidak ada yang nampung atau tidak terserap pasar gitu loh. Makanya itu akhirnya ikut kemitraan. Nah, dari situ orang yang ikut kemitraan itu secara tidak langsung itu sebenarnya takut untuk berhasil gitu. Makanya banyak orang yang ikut kemitraan itu di fase awal saja, di fase adaptasi itu sudah tidak berhasil gitu. Itu karena yaitu tadi, secara mandiri, secara bawah sadar atau secara psikologi, secara mental, orang yang ikut kemitraan itu takut berhasil gitu loh. Dan orang yang mandiri itu siap berhasil karena apa? Dia tidak takut kalau nanti lobsternya sudah berkembang biak jadi banyak, itu tidak terserap pasar, itu dia tidak takut. Makanya dia berani ternak mandiri gitu. Nah, secara psikologi atau secara mental, orang yang tidak takut itu ya pasti nanti dia akan mengalami gitu loh. Dalam artian dia pasti akan berhasil karena dia tidak takut gitu loh. Kalau lobsternya berkembang jadi banyak terus tidak terserap, itu dia tidak takut, dia berani saja, dia yakin saja kalau nanti lobsternya jadi banyak pasti terserap pasar. Orang yang mandiri pasti berpikiran seperti itu. Makanya orang-orang yang ternak mandiri cenderung lebih berhasil dari yang ikut kemitraan. Karena apa? Ya karena itu tadi, secara mental atau secara bawah sadar, orang yang ternak mandiri itu tidak takut kalau lobsternya nanti kalau sudah jadi banyak tidak terserap, itu tidak takut. Dia yakin gitu, kalau lobsternya pasti akan terserap oleh pasar, pasti terserap oleh orang yang membutuhkan gitu. Makanya saya menyarankan untuk mandiri. Poinnya itu di situ, orang mandiri itu lebih siap berhasil daripada yang tidak mandiri. Itu sampai di sini, apakah sudah bisa dipahami? Kalaupun belum bisa dipahami ya mohon maaf, bahasa saya seperti itu. Dan akhirnya untuk menutup video saya kali ini, izinkan saya menutup dengan kata-kata, mari kita buang segala pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Segala pikiran yang tidak indah buang saja dari pikiran kita. Misalnya kalau ternak lobster itu susah, kalaupun bisa nanti kalau sudah banyak jualnya juga susah karena belum ada pasarnya. Pikiran-pikiran seperti itu buang saja, dan kita ganti dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang indah. Misalnya ternak lobster itu mudah, berkembang biaknya sangat cepat, dan nanti kalau sudah banyak besar-besar, jualnya juga tidak susah, bahkan pembeli akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Itu kalau menurut hukum alam, yang bahasa kerennya the law of attraction. Yang saya tahu seperti itu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara sifon kolam atau box pengeraman di lobster air tawar. Jadi sifon itu kan mengambil kotoran-kotoran di dalam kolam atau box pengeraman itu pakai selang kayak gini. Ini nggak pakai mesin, ini selangnya Pak Tukang. Terus pastikan yang akan disifon, kalau misalkan box kecil atau apa yang posisinya itu di bawah, itu angkat aja di atas supaya lebih tinggi, supaya teori gravitasi bisa berjalan dengan sempurna. Dan kebetulan ini kolam saya ini posisinya memang ada di atas. Ini kolam
dulunya kolam penurunan buraya. Di sini burayanya sudah ukuran sekitar 1 in sampai 1,5. Pada sembunyi kalau siang kayak gini. Nah, caranya gini. Ini selang ya. Yang satu ujungnya ini dimasukkan ke kolam. Gini. Yang satu ujungnya dimasukkan ke kolam. Bentar ya, tak kasih pemberat. Biar dia nggak gerak-gerak dulu. Nah, tuh kan ujung selangnya di dalam kolam itu. Terus yang ini, yang ujung satunya lagi disedot jangan terlalu kenceng, sedikit aja, nanti sudah ada air yang keluar. Terus perkirakan jangan sampai airnya masuk ke mulutmu gitu. Sedot sedikit gitu, sudah ada terasa air mengalir, udah lepasin gitu kayak gini. Nah, air sudah mengalir. Kalau sipon itu begini caranya. Ini tekniknya gravitasi bumi. Kalau kolamnya lebih atas lebih mudah gitu loh. Terus setelah itu baru yang di dalam ini kita pegang, kita arahkan yang ke kotor-kotor tuh. Nah, kotorannya tersedot semua. Nah, seperti itulah teman-teman. Kalau sifon yang tanpa mesin itu seperti ini. Kalau kolamnya luas ya harus pakai mesin. Tapi kalau cuman kolam kecil-kecil, misalkan box pengeraman yang indukan bertelur, begini aja sudah bisa. Oke teman-teman, seperti itu caranya sifon kolam tanpa menggunakan mesin. Semoga bermanfaat. Ini dulu ada yang nanya, tolong bang buatkan video cara sifon kolam. Nah, seperti ini. Saya yang nanya juga lupa siapa, maksudnya dulu yang nanya itu entah di telepon, entah di YouTube atau di FB, saya lupa. Tapi ada yang nanya dulu dan saya belum sempat buatkan videonya. Di videonya seperti ini, caranya seperti ini. Oke, terima kasih buat yang sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih.